Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Anda semua di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan, rezeki dan barokah. Halo, apa kabar semuanya ya? Kita lanjutkan membahas tentang sesuatu yang menarik di dunia peternakan ya. Keberhasilan di dalam mendukung upaya peningkatan peternakan kita tidak lepas harus didukung dengan industri peternakan. Nah, kita akan bahas industri pakan ternak terutama ya, menuju peternakan yang efisien dan berkelanjutan tentunya terus ya, dan semakin berhasil tentunya. Nah, industri pakan ternak memegang peranan vital di dalam ekosistem agribisnis ya, menjadi fondasi bagi produksi ternak yang efisien tentunya, dan tidak lupa kita pengen peternakan itu atau produknya juga berkualitas. Nah, di dalam hal ini kita akan bahas secara detail mendalam mengenai seluk-beluk nantinya ya industri pakan ternak ini, mulai dari sejarah, ruang lingkup, tantangan, sehingga perannya yang krusial di dalam mendukung berkelanjutannya peternakan menuju peternakan yang modern yang insya Allah berkelanjutan dan efisien. Sekarang ruang lingkup ya industri pakan ternak ini ya, jadi mulai dari produksi dan pengolahan ya. Proses produksi pakan ternak dimulai dari pemilihan bahan baku misalnya, berkualitas tidak, sehingga nantinya di dalam proses pengolahan menjadi produk akhir yang siap dikonsumsi ya, produk akhir yang tentunya produk peternakan. Nah, teknologi modern digunakan untuk memastikan bahwa nutrisi pakan sesuai dengan kebutuhan ternak yang kita pelihara tentunya. Faktor yang kedua ya, ruang lingkupnya adalah distribusi dan pemasaran. Rantai pasok yang efisien memastikan pakan ternak nanti bisa diakses oleh semua peternak dan mudah oleh peternak di seluruh wilayah kita atau di seluruh Indonesia tentunya. Nah, strategi pemasaran yang tepat tentunya ini akan membantu produsen pakan menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian yang berikutnya adalah regulasi dan kebijakan ya. Tidak lepas dari pemerintah dan organisasi internasional misalnya yang menetapkan standar mutu dan keamanan pakan ternak ini. Nah, regulasi ini penting untuk melindungi kesehatan ternak dan konsumen produksi atau produk-produk hewan yang sampai ke tangan konsumen. Nah, berikutnya ya, ruang lingkupnya adalah inovasi dan teknologi. Jadi tidak lepas ya, bagaimanapun kita semakin maju, jadi pengembangan formula pakan yang lebih efisien dan ramah lingkungan tentunya harus terus dilakukan melalui inovasi dan penerapan teknologi yang terkini. Jadi pemanfaatan bahan baku ini sebagai alternatif juga menjadi fokus utama nantinya ya. Itu beberapa hal mulai dari produksi, pengolahan, kemudian distribusinya, kemudian pemerintah juga harus ada regulasi yang jelas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah inovasi dan teknologi yang akan dipakai. Nah, kita belajar sedikit sejarah ya, sejarah perkembangan industri pakan. Misalnya di era tradisional ya, peternak biasanya hanya mengandalkan bahan pakan alami seperti dedak ya, hasil limbah ya, jagung dan juga sisa pertanian ya. Bahan-bahan yang mungkin kualitasnya tidak terlalu bagus. Kemudian dilakukan formulasi pakan juga belum dilakukan ya secara ilmiah, dan kualitas pakan sangat bergantung pada musim dan ketersediaannya.
Kalau musim penghujan mungkin melimpah ya, tetapi musim kemarau harus puasa ternaknya, dan tentunya kualitasnya nggak bagus. Nah, kemudian berikutnya kita bagi menjadi era modernisasi. Nah, jadi pakan mulai diformulasi secara ilmiah dan memperhatikan kebutuhan nutrisi ternak. Nah, teknologi pengolahan lebih maju yang memungkinkan produksi pakan dalam skala yang besar dengan kualitas yang lebih terjamin. Itu yang sudah dilakukan. Kemudian berikutnya adalah era digital dan berkelanjutan. Teknologi digital ya dimanfaatkan dalam memformulasi pakan untuk menghasilkan pakan yang lebih presisi dan efisien ya. Jadi pendekatan ini berkelanjutan seperti penggunaan bahan baku alternatif yang mungkin dulu-dulunya nggak pernah dipakai ya. Banyak yang bisa kita lakukan karena bagaimanapun pakan ini menjadi dasar utama untuk mengelola pakan ini, produksi pakan. Dan kalau trennya sekarang adalah bagaimana memanage atau mengelola limbah itu menjadi semakin penting ya, karena limbah ini cukup banyak biasanya terkumpul dalam suatu tempat yang terkumpul ya, di tempat yang sama ya. Contohnya aja berbagai mungkin limbah perkebunan sawit ya, limbah itu sangat banyak sekali. Tinggal bagaimana dengan teknologi yang berkelanjutan itu bisa kita olah seoptimal mungkin. Kemudian tantangannya ya, tantangan dalam industri pakan ini. Yang pertama tentunya adalah ketersediaan bahan baku. Jadi industri pakan ternak masih bergantung pada impor bahan baku, terutama bahan baku tertentu ya. Misalnya sumber protein seperti bungkil kedelai. Ini memang kedelai ini industrinya banyak di luar, terutama di daerah temperate yang 4 musim, karena kedelai di sini kebanyakan diimpor ya. Hal ini dapat menjadi masalah ya jika terjadi gangguan pada rantai pasok secara global. Kemudian yang kedua ya, regulasi dan standar keamanan ya. Jadi industri pakan ternak ini harus juga mematuhi berbagai regulasi dan standar keamanan baik nasional maupun internasional. Jadi kepatuhan terhadap standar ini memerlukan investasi dan komitmen yang tinggi tentunya. Berikutnya adalah fluktuasi harga. Harga bahan baku pakan ternak cenderung fluktuatif ya, dipengaruhi oleh apa? Oleh misalnya faktor cuaca, permintaan pasar, dan kebijakan perdagangan. Nah, fluktuasi ini terutama di harga ini dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual pakan. Yang terakhir ini yang tidak kalah besarnya ya, dampak lingkungan. Jadi produksi pakan ternak ini dapat menghasilkan limbah dan emisi gas rumah kaca ya. Industri pakan ternak perlu berupaya mengurangi dampak lingkungan melalui penerapan teknologi bersih ya. Dalam artian tidak terlalu banyak polutan ya, tidak banyak hal-hal yang menimbulkan kerusakan lingkungan, dan praktek ini harus berkelanjutan. Jadi harus menjadi solusi yang dulunya limbah dibuang tidak ada gunanya, kita olah menjadi pakan yang bermutu. Itu hal-hal yang ke depan harus kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita pahami adalah peran industri pakan dalam peternakan ya. Yang pertama ya, efisiensi produksi. Pakan yang diformulasi dengan baik ini akan meningkatkan konversi pakan dan efisiensi pertumbuhan ternak. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan produk hewan yang lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah ya. Jadi dengan adanya industri pakan ternak ini akan
mendapatkan efisiensi di dalam produksi. Yang kedua itu adalah kesehatan ternak. Pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak mengurangi resiko terjadinya penyakit pada ternak kita. Dan ini akan meningkatkan daya tahan tubuh ternak sehingga mengurangi penggunaan antibiotik misalnya. Ini yang kita inginkan ke depan, karena kita tidak menginginkan ada residu yang berdampak tentunya pada manusia, ya. Kemudian berikutnya adalah keberlanjutan usaha. Ketersediaan pakan berkualitas secara berkelanjutan ini akan membantu menjaga stabilitas produksi, ya, dan meningkatkan daya saing usaha peternakan sehingga peternak dapat terus berkembang dan berkembang terus, ya. Kita harapkan demikian, ya. Kemudian kalau kita misalnya melihat, ya, ada kasus, ya, misalnya terjadinya dampak kelangkaan bahan baku, ya. Kasus ini, ya, misalnya kelangkaan kedelai di Indonesia, ya. Pada tahun 2002 saja, ya, Indonesia mengalami kelangkaan kedelai yang berdampak pada industri tahu dan tempe. Nah, hal ini juga mempengaruhi industri pakan ternak karena kedelai merupakan sumber protein yang penting, harga pakan naik, dan peternak mengalami kesulitan. Nah, harusnya memang ada semacam stimulasi ataupun pemerintah yang mempunyai otoritas dalam hal ini, karena memang kedelai ini kurang pas atau kurang cocok karena dia membutuhkan lama penyinaran yang panjang, ya, dan cocok ditanam di daerah 4 musim, ya. Nah, tetapi kita tidak boleh berhenti dengan kondisi itu. Mungkin peneliti kita banyak yang meneliti kedelai, bagaimana kita mendapatkan kedelai yang mungkin yang bisa diadaptasikan dengan kondisi kita di Indonesia. Yang mungkin lama penyinarannya, ya, tidak lebih dari 12 jam, padahal tuntutan kedelai itu 14 jam. Kalau sekarang insya Allah teknologinya itu sudah berkembang, tinggal bagaimana pemerintah mensupport peneliti-peneliti kita, mungkin lembaga-lembaga penelitian kita, dan hasilnya kita berharap bisa diadopsi dan disebar di seluruh Indonesia. Katanya kita ini banyak mengkonsumsi tahu tempe, ya, makanan sejuta umat, tetapi kalau bahan bakunya mahal, bukan makanan sejuta umat lagi. Ini yang harus jadi pemikiran kita bersama, ya, supaya kita bisa swasembada pangan, kedaulatan pangan itu, ya, bisa kita jalankan, tentu bisa kita dapatkan, ya. Kemudian solusi dan implikasi. Jadi kembali ke pemerintah dan pelaku industri mencari solusi alternatif seperti diversifikasi sumber protein dan peningkatan produksi kedelai lokal. Nah, studi kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya kemandirian bahan baku dan diversifikasi rantai pasok. Jadi intinya tidak hanya pemerintah, tetapi juga pelaku industri ataupun siapa saja yang bergerak di bidang pakan ternak ini mencari alternatif bagaimana kita mendapatkan daripada sumber protein ini, ya, sumber protein yang dikenal memang bisa menimbulkan dampak bagi pakan ternak. Kemudian studi kasus berikutnya adalah implementasi regulasi keamanan pakan. Regulasi keamanan pakan misalnya di Uni Eropa, ya. Uni Eropa memiliki regulasi yang ketat, ya, terkait dengan keamanan pakan ternak, termasuk pengendalian kontaminasi mikotoksin dan residu antibiotik. Nah, produsen pakan harus memiliki sistem traceability yang baik. Jadi ini jangan sampai terjadi di daerah kita yang menghasilkan produk yang nantinya sampai di konsumen tidak sehat, malah menyakitkan, ya.
Kemudian dampak dan pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi implementasi regulasi ini meningkatkan kepercayaan konsumen nantinya terhadap produk hewan dan mendorong inovasi dalam produksi pakan yang lebih aman misalnya. Indonesia juga dapat belajar dari pengalaman Uni Eropa dalam meningkatkan standar keamanan pakan ya. Sebetulnya kita juga sudah harus ke sana karena bagaimanapun ujung-ujungnya adalah kalau konsumen sudah atau kalau sudah sampai konsumen jangan sampai dikonsumsi malah konsumennya sakit. Nah, ini tidak wajar nantinya. Oke. Berikutnya adalah kalau bisa disimpulkan dan rekomendasi yang mungkin bisa kita berikan adalah dari pembahasan yang mungkin tidak terlalu dalam ya, tapi tetap kita akan kaji ya dari kondisi, dari kenyataan yang ada. Yang pertama adalah peran krusial. Industri pakan ternak memiliki peran krusial dalam mendukung keberlanjutan peternakan dan memenuhi kebutuhan protein hewani di masyarakat. Kita tahu mungkin ya ini fenomenanya bukan ini ya sederhana ya, dengan kondisi stunting misalnya. Ini harus industri peternakan terutama pakan di dalam menopang produk protein hewani ini harus didorong ya, karena peran strategisnya ya, apapun itu sumber protein hewani itu harus tercukupi ya, walaupun itu sekedar telur puyuh ya, namun itu juga harus didukung oleh industri pakan ya. Jadi industri puyuh juga bisa, atau burung puyuh, peternakan puyuh itu kan tidak memerlukan sesuatu hal yang istilahnya besar ya, tetapi harus dilakukan ya. Kemudian berikutnya adalah inovasi dan teknologi. Jadi inovasi dan teknologi menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dan mengembangkan industri pakan ternak yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Yang ketiga ya, kemandirian bahan baku ya, tentunya upaya yang untuk meningkatkan kemandirian bahan baku dan diversifikasi rantai pasok perlu terus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Mungkin sampai di sini, nanti kita lanjutkan ya, kita bikin yang pendek-pendek, tetapi kita akan coba terus serial berkembang terus bagaimana kita memajukan industri pakan, industri peternakan kita, sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan terutama di bidang protein hewani ini bisa kita dapatkan, sehingga masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia kita semua bisa sejahtera. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.